mahasiswi dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan mempraktekkan pembelajaran layanan bimbingan klasikal di SMP Negeri 58 Bandung dengan sasaran kelas 8, topik bullying yang terkait bully fisik, verbal, sosial, dan cyber. Yang mana praktek ini bertujuan untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kalian bisa nyebutin atau misalnya ibu absen ya. Acika, Agnia, Alfian, Anissa, Arif, Ashifa, Aulia, Bilal, Isma, Daris. Oke, hari ini kita akan mulai dengan materi bullying, di mana kita akan menjelaskan selama 1 jam. Kalaupun ternyata tidak beres dalam 1 jam, ya kita akan lanjut di jam kemudian hari. Oke ya, masih semangat semuanya? Stop. Bahas tentang bullying. Kalian tahu apa itu bullying? Tidak? Sekarang ibu, masa tidak? Ada yang pernah mengalami bullying? Pernah. Ada yang pernah membuli? Oke, sini ibu akan membahas tentang bullying. Pengertian bullying adalah tindakan penindasan yang sering kalian lakukan secara berkelompok. Ada? Tidak? Tidak. Mudah-mudahan tidak ada ya. Lanjut lagi, di sini ada pun beberapa contoh bullying yang sulit dideteksi. Kalian biasanya tidak tahu. Intimidasi. Apa itu intimidasi? Kamu ini. Benar nggak? Ada apa yang kayak gitu? Ada. Kalau ada berarti di kelas ini ada bullying. Yang kedua, ancaman. Awas, kamu misalnya nggak bawa tas saya, kamu nanti dicegat. Ada yang pernah digituin? Nggak ada, berarti aman ya. Ketiga, pengucilan. Misalnya ada teman, jauhin dia. Ada yang seperti itu? Tidak. Kalau tidak ada berarti kelas ini Selanjutnya, penyebab bullying. Ada melihat orang tua yang sering bertengkar biasanya. Itu biasanya teman kita yang suka membuli. Berarti keluarganya seperti itu. Apakah orang tuanya sering bertengkar? Saya melihat mama sama papa sering bertengkar, tapi saya kok masih? Saya di kelas biasa aja, saya mulai deh. Sudah dewasa belum kalian? Kalau SD dewasa apa tidak? Kalau SMP dewasa apa belum? Belajar menuju dewasa. Kedua, pola asuh orang tua. Ketiga, pernah menjadi korban tindak kekerasan. Nah, biasanya yang biasa suka membuli itu dulunya pernah dibully, benar nggak? Ada yang pernah dibully? Pernah dibully, hati-hati, jangan sampai kamu membuli. Bibim suka membuli nggak? Nggak? Kok nggak ada yang menjawab? Takut ya? Jangan. Oh, berarti ada. Selanjutnya, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Memiliki rasa percaya diri. Misalnya, Bu, saya emang malu mau ngobrol sama teman-teman. Ada yang seperti itu? Jauhin ya. Maksudnya bukan jauhin anaknya, tapi jangan punya sikap bahwa kita itu merendah diri. Kita punya kelebihan masing-masing. Ya, itu mah pintar. Siapa tahu kalau saya itu lebih pintar, tapi kita tidak mengakuinya. Benar ya? Oke, lanjut lagi. Memiliki rasa percaya diri. Sulit dalam misalnya contohnya, saya tidak mau berteman dengan itu si game itu karena game itu mah rame. Akhirnya dia nggak bisa bersosialisasi, dia nggak bisa bertanya sama siapa. Ada yang seperti itu? Biasanya kelas 7 yang masih malu-malu, benar nggak? Kelas 7 ya. Nah, mulai sekarang yuk, kalau kamu mau tanya, tanyakan. Karena kita semua sama. Udah setiap saya nanya pasti itu gini.
jadikan motivasi, bukan dijadikan kita merendah, ya. Oh, mungkin saya ada kelebihan, makanya dia seperti itu. Lanjut ya. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, bullying secara fisik, usok tonjokan. Yang nonjok, yang nyubit, yang ngelempar pulpen, biasa nama ngelempar penghapus. Ada di sini? Ada, biasanya suka ada. Lagi ngenerangin guru-guru, misalnya kamu lagi nyolok kertas, di kertas itu ngelempar, lemparin, kena. Mending kalau misalnya nggak sakit, kalau kena mata biasanya, ya itu. Yang kedua, bullying secara lisan. Lisan, misalnya moyokan orang tua. Ada di sini? Ada. Tuh. Kasih banyak yang suka moyokin orang tua. Misalnya namanya Ganjar, sukanya Ganjar. Ya. Ada mana? Bukan? Nah, udah mulai. Ketiga, bullying secara sosial. Biasanya tidak mudah dideteksi. Yang pertama, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain. Oh, si itu tukang mau misalnya diketawain sama orang lain. Dia mah tukang kelas bu, oh, semua ketawa. Itu sama dengan bullying. Masih ada ya? Ada, tapi kalian tidak menyadari. Mendorong orang lain, lagi jalan didorong. Lagi jalan ditengkas. Itu sama dengan bullying. Hati-hati, kita harus hindari bullying. Ketiga, tatapan sinis. Sok ada biasanya perempuan tatapan sinis. Lagi ngeriung, ada yang lewat. Biasanya, ya. Atau misalnya kelas 9 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 7 itu sudah biasa. Ya, benar nggak? Ada bu di sini lagi. Yang terakhir, menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang. Tahu nggak dia pacaran sama lo? Padahal enggak, tapi ke kita disebarin biar dia itu terlihat ya. Keempat, bullying internet. Biasanya lewat status. Ada yang lewat status? Ada. Nah, misalnya sindir, ih gitu aja punggungan. Nah, itu sama dengan bullying. Lanjut lagi. Misalnya kamu dibully, tarakas enak, terlambat aja, berarti itu dijadikan buat kita. Oh, kita jangan sampai terlambat. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, Pak, itu yang paling utama. Biasanya kita takut sama teman kita. Kita sedih kalau misalnya dijauhin sama teman kita, itu adalah salah satu kunci kalau kita selalu dibully. Pasti di dalam diri kalian masing-masing ada perasaan, saya merasa kok teman-teman saya ngejauhin saya ya. Ada nggak? Biasanya suka ada yang kayak gitu. Nah, itu tandanya berarti kita suka merasa takut, kita suka merasa sedih. Yang akhirnya sama teman-teman kita ada dia mau berakhir, dia mau akan berani sama kita aja. Cek kelas. Laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya ya. Hati-hati makanya kalau bullying itu harus hati
Oke, dari hasil video tadi bisa kalian jelaskan. Di sini Ibu ada tugas buat kalian. Ibu bagikan per kelompok ya. Kelompok 2. Oke, dari setiap kelompok boleh kalian perwakilan untuk menjelaskan tadi apa sih maksud video yang kalian tonton. Boleh dari kelompok pertama. Boleh dari siapa? Rega, boleh gak? Jadi intinya kita harus menjauhi bully karena bully itu sangat berbahaya baik dari fisik kita ataupun mental kita. Siap jauhi bully? Siap. Siap jauhi bully? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau misalnya Ibu sebut tepuk 1 bully, tepuk 2 bullying, tepuk 3 jauhin. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 jauhin bully. Oke, cukup sekian dari Ibu hari ini. Minggu depan kita bertemu kembali akan membahas tentang cara kita untuk selalu percaya diri. Oke, terima kasih.